Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke dalam materi menulis surat lamaran pekerjaan. Ini adalah materi kita pertama ya untuk semester ini. Baiklah, untuk menulis surat lamaran, kita harus memperhatikan hal-hal penting. Apa saja hal-hal penting dalam menulis surat lamaran pekerjaan? Kita akan bahas pada pertemuan pertama ini. Baiklah, menulis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman. Bagian-bagian ini sering disebut juga kualifikasi pelamar. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Untuk dapat mendalami surat lamaran pekerjaan, kamu harus banyak membaca dan belajar menyusun surat lamaran pekerjaan. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Setelah hal tersebut terpahami dengan baik, kamu akan mudah menyusun surat lamaran pekerjaan sesuai dengan yang kamu butuhkan. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada baiknya Miss atau kita semua memperhatikan peta konsep untuk materi surat lamaran pekerjaan berikut ini. Bisa dilihat ya, peta konsepnya sudah Miss sediakan untuk membantu kamu dalam mempelajari dan mengembangkan kompetensi berbahasa. Menulis surat lamaran pekerjaan yang pertama itu mengidentifikasi isi dan sistematika saat surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Yang kedua, memformulasi unsur kebahasaan surat lamaran. Yang ketiga, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Yang keempat, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Dan yang terakhir itu, melaporkan kegiatan membaca buku. Ya, yang terakhir nanti ada pada bab pertama ini. Kita akan membuat kegiatan membaca buku ya. Kita masuk pada bagian yang pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, Miss sediakan, bisa dilihat di layar, Miss sediakan ada contoh surat lamaran pekerjaan. Oke, kalau sudah dilihat dan sudah dibaca, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide yang sebelumnya Miss tampilkan bentuk surat lamaran pekerjaan. Coba kamu perhatikan apakah surat lamaran di slide sebelumnya, apakah itu sudah rapi atau belum? Apakah sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia apa belum? Yang pertama, mulailah dengan melihat kerapian dan kebersihan surat. Jika ditulis tangan, apakah tulisannya ditata dengan baik tanpa ada huruf yang salah? Jika digunakan dengan komputer, apakah format tulisan dan cetakan hasilnya baik dan jelas? Berdasarkan contoh di atas, segi kerapian dan kebersihan belumlah mencukupi. Jadi bisa dilihat ya, surat lamaran yang tadi itu belum baik dan benar ya. Tata letak komponen surat belum diperhatikan dengan baik. Begitu dengan mekanisme penulisan tanda baca, susunan baris, dan kebenaran tanda baca. Hal terpenting lainnya yang harus diperhatikan di dalam sebuah surat lamaran adalah bahasa yang digunakan. Pertama-tama, surat tersebut menggunakan bahasa formal, tidak menggunakan bahasa non-formal atau bahasa gaul.
Nah, dalam surat lamaran pekerjaan, yang pertama itu yang harus kita buat adalah pernyataan umum atau tesis. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Untuk menguatkan pernyataan umum atau tesis, penulis lamaran harus memberikan argumentasi. Argumentasi itu adalah berupa promosi diri dengan keahlian atau kemampuan yang dimiliki si pelamar. Sekian dan terima kasih.